Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Jovi dan selamat datang di video ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah adaptasi manga dari sebuah game yang cukup legendaris ya. Itu adalah manga Persona 1. Jadi manga ini tuh adalah adaptasi dari game Megami Ibu Ironku Persona atau yang sekarang kita kenal sebagai Persona 1 ya. Jadi ya, manga ini tuh jujur aja tergolong spesial jujur aja. Tergolong sangat spesial malahan. Dikarenakan dia ini adalah sebuah contoh adaptasi yang bagus. Salah satu contoh adaptasi manga dari medium game yang benar-benar terlihat bukan cuman mencomot storynya dan terus ditaruh di manga, akan tetapi mereka tuh juga mengimprove banyak hal gitu loh. Jadi manga ini tuh tidak hanya memperluas cerita dari game, tapi juga memberikan kita pandangan yang lebih dalam tentang setiap karakter dan dunia yang mereka huni. Jadi benar-benar kayak seakan tuh author dari manga ini tuh benar-benar memahami karakter-karakter di gamenya dan diimprove gitu. Dikarenakan ya memang sudah rahasia umum ya kalau misalkan game Persona 1 tuh memang story-nya tuh ya memang nggak perfect, cuman overall tuh memang nggak begitu flash out jujur aja, walaupun memang kalau kita bandingkan dengan beberapa game yang lain, game Persona 1 tuh sebenarnya story-nya cukup lumayan oke lah, walaupun lagi-lagi kurang flash out jujur aja, belum sampai full potensial, tapi setidaknya lebih bagus daripada Persona 5 sih, karena Persona 5 tuh story-nya sampah parah. Jadi Persona 1 dibandingkan 5 tuh masih mendingan yang ke 1. Jadi Persona 1 tuh ya dia story-nya tuh memang menurut saya masih belum mencapai full potensial, tapi sudah lumayan gitu. Sudah ada banyak sekali konsep yang menarik dan sudah ada bisa dibilang lore yang di-establish di universe Persona. Dari manga ini ya, karakter utamanya tetap si Naoya Todo, dimana juga dipanggil sebagai The Boy with Earring ya kan. Ya jujur, menurut saya dari manga ini banyak banget improvementnya, bener-bener banyak banget. Karena kalau misalkan contoh ya, ini saya nggak mau spoiler. Kalau misalkan kalian masih belum main game Persona 1 dan belum baca manganya, please cobalah baca manganya. Dikarenakan manganya tuh bener-bener menarik loh, bener-bener bisa mengimprove sebuah story dari medium utama, dimana medium utamanya sendiri pun storynya nggak bisa dibilang nggak buruk gitu loh. Maksudnya Persona 1 itu storynya udah lumayan, walaupun belum sampai full potensial, dan manga ini tuh bisa mengimprove storynya overall 10 kali lipat, bahkan mungkin 100 kali lipat. Bener-bener banyak sekali improvementnya. Manga ini memang kalau dari segi art tergolong cukup ya sudah berumur ya, karena manga ini kan juga di tahun 90-an. Akan tetapi benar-benar bagus, sumpah ini bagus banget. Ya, saya merasa manga ini tuh menangkap esensi dari game Persona 1 dengan sangat-sangat baik. Jadi mereka selain menangkap esensinya dengan sudah sangat baik, mereka sambil menambahkan elemen-elemen baru gitu. Dan juga elemen-elemen baru di dalam manga ini tuh membuat ceritanya semakin menarik. Seperti contoh, ini mungkin agak sedikit spoiler ya, tapi ini sebagai contoh kecil. Jadi gini, kalau misalkan di game Persona 1 ada satu dungeon namanya The Lost Forest. Tapi jadi di gamenya kita tuh bisa dibilang nyari Mari, ya kan. Mari ini adalah sebuah, ya kalau saya nggak mau spoiler ya, tapi bisa bilang adalah karakter anak kecil misterius yang wajahnya mirip sama Mari Sonomura. Nanti akan ada plot twist, tapi saya nggak mau spoiler dulu. Saya pengen kalian baca manganya. Dan kalau misalkan di gamenya itu kita cuman ketemu doang, maksudnya kita selama di Lost Forest tuh kita ya muter-muter dungeon. Habis itu nanti end point-nya tuh adalah kita bertemu dengan Mari. Oh mohon maaf ya, kita bertemu dengan Mari di dalam Gingerbread House. Udah gitu doang. Tapi kalau misalkan di manganya itu memperlihatkan karakter-karakter kita yang bisa dibilang nggak cuma si Naoya ya, nggak cuma si Maki doang, tapi semua karakternya itu sedang melawan inner demon-nya mereka. Mereka sedang melawan
yang namanya sisi negatifnya mereka gitu loh. Jadi kita diperlihatkan satu persatu per karakter kalau mereka tuh punya struggle mereka masing-masing gitu loh. Mereka punya kelebihan kekurangan masing-masing dan mereka mencoba untuk melawan inner demon-nya mereka. Dan jujur itu sebuah momen yang bagus banget. Itu di game gak ada sama sekali loh. Sumpah itu di game gak ada sama sekali. Dan di manga kita diliatin perjuangan tiap karakter melawan sisi gelapnya mereka masing-masing. Dan itu benar-benar dieksekusi dengan perfect banget itu aja. Benar-benar bagus banget. Dan ada lagi satu contoh kecil. Kalau di game Persona 1, kalau misalkan di game Persona 1 kan bisa dibilang ya Naoya Todo, protagonis kita itu dia silent protagonis ya kan. Dia kan bener-bener ya kasarannya tuh blank state, jadi bener-bener karakter yang kosong gitu loh. Jadi kayak merepresentasikan kita sebagai player. Jadi bisa dibilang tuh Naoya itu adalah player gitu loh. Itulah penyebab kenapa dia nggak ada kayak baik, nggak ada yang namanya karakter yang flash out sama sekali. Akan tetapi kalau di manga dikarenakan dia memang diubah menjadi karakternya sendiri dan bukan cuma self insert karakter bagi player, dia di sini itu bener-bener banyak banget improvement karakternya. Tapi tapi nggak juga keluar dari mannerism dia yang ada di game. Dimana kalau di game kan dia memang pendiam ya kan, dikarenakan ya lagi-lagi dia blank state gitu loh. Cuman kalau di sini di manga ini dia memang pendiam, akan tetapi di balik sifat pendiam dan coolnya itu ada sesuatu, ada bisa dibilang yang namanya alasan, dan dia punya backstory yang jujur aja sedih banget jujur aja. Walaupun mungkin nggak sesedih yang namanya, walaupun nggak sesedih Makoto Yuki ya kan, dimana jujur backgroundnya Makoto Yuki itu sedih banget itu. Tapi si Naoya Todo itu kayak bener-bener jujur aja, saya baca manga ini saya merasa dia adalah salah satu karakter yang flash out banget jujur aja, terutama untuk protagonis Persona ya. Dia bener-bener flash out banget gitu. Gini, sebagai contoh, saya nggak mau spoiler sebenarnya. Saya nggak mau spoiler. Cuman kalau misalkan andai kata, kalau di gamenya memang dia kan bisa dibilang hampir nggak ada backstory sama sekali kan. Dan dia tuh bisa dibilang ya karakternya tuh ya blank state gitu loh. Nah, tapi kalau di manga ada sebuah plot twist, ini bisa dibilang ya spoiler sedikit ya. Ada sedikit plot twist. Ternyata dia dulu ketika kecil dia punya saudara kembar bernama Kazuya Todoi. Dan Kazuya itu bisa dibilang benar-benar kembar banget sama si Naoya. Bisa dibilang tuh kembaran lah mereka, benar-benar mirip banget. Akan tetapi suatu hari sayangnya Kazuya meninggal. Dikarenakan dia ketika lagi pulang dari beli manga, dia kecelakaan. Dan semenjak itu kan ibunya Naoya jadi depresi, bahkan tidak bisa membedakan yang meninggal itu siapa, Naoya apa si Kazuya. Itulah penyebab kenapa bahkan di manganya sendiri pun si Naoya juga bingung, dia ini sebenarnya Naoya atau Kazuya gitu. Bahkan walaupun dia sudah menindik telinga kanannya, dimana kalau misalkan salah satu penampilan yang bikin mencolok dari karakter utama kita kan dia punya yang namanya tindik ya kan, dia punya anting. Itulah penyebab kenapa disebut the boy with earring. Akan tetapi ternyata pakai antingnya itu bukan cuman buat gaya-gayaan doang, akan tetapi ada alasannya gitu loh. Jadi penyebab kenapa dia pakai anting agar dia itu tidak disamakan, agar dia bisa dibedakan dari Kazuya. Dan jujur itu plot twist-nya benar-benar manohok banget loh jujur aja. Jadi pingin dibedakan dengan Kazuya. Dia ingin tuh kalau dia beda gitu loh. Dan dia juga bisa dibilang yang namanya tindik itu sebagai identitasnya dia gitu loh. Jadi dia pengen membuat tindik itu tadi sebagai identitasnya dia. Dikarenakan dia sendiri pun juga terkadang nggak tahu dia tuh siapa gitu loh. Jadi ini sesuai dengan esensi Persona ya, dimana Persona 1 kan memang esensinya who am I, siapakah diriku yang sebenarnya gitu loh. Jadi kalau misalkan di game yang pertama itu, yang di gamenya kita nggak begitu ke flash out dikarenakan ya lagi-lagi namanya tuh silent protagonis. Tapi di manganya benar-benar kerasa banget, karena bahkan karakter utamanya si Naoya sendiri pun dia bingung dia tuh siapa gitu loh. Apakah dia Naoya, apakah dia Kazuya gitu loh.
Jadi jujur ini adalah salah satu representasi protagonis Persona the best menurut saya di manga ya. Kalau kita ngomongin manga, jujur ini adalah salah satu representasi karakter Persona the best di manga. Dan ironinya ini terjadi di seri yang pertama. Jujur aja. Kalau misalkan Persona 2 kan setahu saya tuh dia nggak ada manga yang menceritakan kembali cerita Persona 2 ya, dikarenakan Persona 2 Innocent Sin dan Eternal Punishment kan story-nya memang sudah sangat bagus gitu loh. Jadi mungkin pada masa itu kreator manganya berpikir mereka nggak berani untuk mengadaptasi manganya gitu loh, karena takut nanti hasilnya nggak sebagus gamenya. Setahu saya tuh kalau Persona 2 tuh ada sebuah manga tapi spin-off lebih tepatnya, namanya Sin dan Punishment. Cuma jujur kalau untuk itu mungkin akan saya bicarakan di lain waktu ya. Kalau untuk Persona 3 jujur aja manganya agak berantakan, jujur aja berantakan banget. Dikarenakan selain pacingnya yang nggak jelas, karakternya pun juga gimana ya, karakternya kan Minato Arisato ya kan, dia nggak begitu menangkap esensi Persona sih, jujur aja sih. Padahal di versi gamenya sendiri pun sudah ada subtle hint tentang karakter Makoto Yuki, cuman sayangnya di manganya malah kok dirubah menjadi kurang gitu loh, jujur aja. Jadi Persona 3 tuh gamenya sangat bagus storynya, akan tetapi manganya sayang berantakan. Nah Persona 4 jujur saya nggak begitu baca manganya sih, dikarenakan saya udah namatin gamenya dan saya pun juga nggak begitu ya, walaupun Persona 4 memang story utamanya lumayan, nggak jelek-jelek banget tapi juga nggak bagus-bagus banget, cuman ya itulah nggak ada yang spesial dari Persona 4, jadi saya nggak begitu tertarik baca manganya. Kalau untuk Persona 5 jujur manganya juga sampah, gamenya sampah, manganya sampah, ini gila sih sumpah. Ini writer Persona 5 tuh bener-bener perlu digampar di wajahnya. Tapi ya kurang lebih seperti itu. Jadi menurut saya ini manga Persona 1 tuh bener-bener underrated banget. Saya bener-bener merekomendasikan kalian, terutama bagi yang belum tahu apa itu Persona 1, untuk baca manganya, please. Karena Persona 1 tuh bener-bener absolute peak, man, is absolute peak. Bahkan saya bisa bilang masterpiece, bener-bener bagus banget. Dan by the way, game Persona 1 ini punya dua rute. Yang pertama adalah Epic Route, yaitu dalam main story, dan bisa dibilang optional route yang bernama Ice Queen. Bisa dibilang dua route ini tuh benar-benar kayak sebuah story yang berbeda ya, dikarenakan ini juga opsional. Jadi kita tinggal terserah mau milih yang rute 1 apa 2. Bisa dibilang menjadi sebuah replayability lah kalau misalkan di gamenya. Akan tapi di manganya ini berhasil mengintegrasi dua rute ini tadi menjadi sebuah story yang utuh. Dan jujur, itu adalah salah satu pencapaian besar gitu, dikarenakan mereka itu bisa membuat dua rute yang berbeda, dua story yang berbeda menggabung menjadi satu, tapi hasilnya bagus gitu loh, dan hasilnya juga masuk akal. Overall menurut saya itu patut sekali untuk dikasih apresiasi, karena menurut saya ini menjadi salah satu, ya lagi-lagi manga ini tuh bener-bener memahami gitu loh esensi Persona, bener-bener bisa mau writing, bisa dibilang reimagine story-nya dengan sangat baik. Jadi oke, sekian video dari saya, semoga bisa menjadi referensi bagi kalian dalam menelusuri seri Persona, dan juga bisa menjadi hiburan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.